Ketika Anda menonton video ini, mungkin saja Anda adalah penderita autoimun, atau Anda masih ragu terhadap keluhan atau gejala yang Anda rasakan saat ini, autoimun atau bukan ya? Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizky Koto. Saya adalah penderita autoimun, Behcet syndrome, dan rheumatoid arthritis. Pada video pertama ini, saya akan menceritakan kepada Anda pengalaman pertama saya ketika saya tahu kalau saya adalah penderita autoimun. Mungkin sebagian dari kamu sudah pada tahu apa itu penyakit autoimun. Nah, autoimun ini adalah ketika sistem pertahanan tubuh kita yang harusnya melindungi tubuh kita malah menyerang balik tubuh kita. Dan itu bisa menyebabkan gejala-gejala yang mungkin bisa mengganggu aktivitas Anda, bahkan bisa menyebabkan kematian. Autoimun ini banyak banget jenisnya. Ada 200 lebih jenis autoimun, tetapi masih cuma 50-an jenis autoimun yang bisa diidentifikasi oleh laboratorium kita. Pertama kali ketika saya tahu saya autoimun, itu ketika tahun 2016 pada bulan Januari. Saat itu saya ke Lombok pergi jalan-jalan untuk refreshing, tapi malam harinya, itu hari pertama, tiba-tiba dapat telepon dari kantor, ada masalah di kantor, dan itu membuat saya stres dan tertekan, dan saya nggak bisa buat apa-apa. Itu malam harinya. Dan ketika pagi harinya, yang harusnya kita bisa melakukan aktivitas olahraga pagi, atau jalan-jalan pagi, atau ya ngelihat pemandangan di pagi hari, matahari terbit, saya nggak bisa berdiri dan nggak bisa menggerakkan kedua kaki saya karena lutut saya membesar hampir 2 kali lipat dan paha saya besar hampir 2 kali lipat, dan saya nggak bisa jalan. Kalau saya jalan-jalan sama orang awam mungkin dibilang kalau itu adalah penyakit asam urat. Gila, masih umur 20-an waktu itu, penyakit asam urat tua banget ya kan. Tapi untungnya ketika saya jalan ke Lombok itu, saya dalam satu keluarga itu ada satu anggota keluarga saya yang kebetulan berpendidikan dokter, dan dia selaku peneliti herbal dari Madrid, Spanyol. Dan dia cuma bilang ketika melihat kondisi dengkul saya yang membengkak dan sampai nggak bisa jalan, dia cuma bilang ini pasti autoimun. Jangan stres-stres, makin gede tuh dengkul. Pada malam harinya saya berusaha untuk ikhlas, berserah diri, karena ini hari pertama nyampe ke Lombok langsung dengkul bengkak gak bisa jalan. Yang niatnya mau liburan malah jadi penyakitan dan gak bisa jalan. Pada keesokan harinya dengan cara senyum, ikhlas, dan berserah diri, akhirnya besoknya dengan minum yang banyak juga, my dengkul is back. Jadi dengkul saya balik ke ukuran normal dan saya bisa jalan walaupun masih sedikit sakit. Hari kedua, ketiga, dan kelima, kemudian saya balik ke Jakarta. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lab darah. Banyak banget orang yang cerita di sosial media atau di YouTube juga, mereka tuh menderita autoimun tetapi tanpa pemeriksaan yang lengkap. Nah, untuk kamu nih, tips untuk kamu ketika kamu merasa kamu adalah salah satu penderita autoimun, Anda harus melakukan pemeriksaan darah. Apa aja? Nah, karena autoimun banyak banget jenisnya, jadi banyak indikator pemeriksaan darah yang harus kamu periksakan. Pertama, itu adalah ANAIF, kedua itu adalah LED, kemudian yang ketiga CRP, kemudian hematologi lengkap, dan yang terakhir itu adalah globulin. Nah, sebagai tambahan, kalau Anda memiliki suatu penyakit pengentalan darah, atau kita bisa dibilang tuh ada penyakit autoimun namanya DVT atau deep vein thrombosis. Jadi ciri-ciri dia itu kakinya tuh bengkak karena pengentalan darah. Nah, kalian bisa juga memeriksakan tambahan, itu adalah D-dimer. Ketika hasil pemeriksaan ANAIF, LED, CRP, globulin, hematologi lengkap, dan D-dimer hasilnya itu negatif, itu artinya kamu bukan salah satu dari jutaan orang yang menderita autoimun. Dan selamat, mungkin kamu hanya kecapean atau mengalami penyakit-penyakit lain yang bukan autoimun. Tapi ketika hasil itu semua positif, lakukan segera pemeriksaan ANA profile untuk mengidentifikasi penyakit autoimun apa yang kamu derita.
Dan selamat bergabung kepada salah satu penderita autoimun, dan berjuanglah untuk selalu bahagia dan jadilah vegetarian seperti saya. Oke, balik ke cerita pengalaman terburuk saya. Jadi pada tahun 2016 bulan Januari itu saya belum melakukan pengobatan apapun, apalagi dengan pengobatan steroid. Kenapa? Karena ketika saya membaca efek samping steroid itu banyak banget. Selain bisa meningkatkan kadar gula darah, meningkatkan kolesterol, dan satu efek samping yang paling nggak disukain itu adalah steroid bisa menyebabkan pengeroposan tulang. Umur masih muda, tulang keropos. Karena memutuskan untuk nggak diobatin karena takut terhadap efek samping dari steroid, jadi dari tahun 2016, 2017, dan 2018 saya berjalan dengan penyakit autoimun. Nah, berjalan ini adalah jalan yang istimewa menurut saya. Karena kenapa? Setiap minggu itu pasti ada salah satu bagian sendi yang bengkak tanpa alasan. Mungkin alasannya karena kerjaan, atau karena lagi stres, atau lagi ada tekanan dari kantor begitu. Jadi bengkak yang saya rasakan itu bukan cuma di dengkul, tetapi setiap pertemuan antar tulang ini atau sendi-sendi jari-jari tulang ini sering bengkak, sering merah, di sini sering merah. Itu dalam 1 minggu pasti ada bengkak. Dan bengkak yang terjadi kalau di tangan itu membuat nggak bisa ditekuk kayak gini, nggak bisa ditekuk kayak gini, atau sakit banget. Kalau dipaksa bisa, tapi sakit banget. Atau ketika bengkaknya itu di pertemuan antar tulang di bagian pinggul sebelah sini. Jadi kalau di pinggul itu bisa sampai jalan itu sakit luar biasa. Dan bisa juga terjadi pada telapak kaki seperti di sini. Jadi bukan cuma di bagian telapak kaki sini, tapi juga telapak kaki bagian sini. Nah, ketika di telapak kaki ini bengkak, itu jalan seperti di atas kerikil yang tajam banget. Jadi tuh jalan dengan permukaan telapak kaki yang merah, bengkak, dan jalan seperti di atas kerikil. Setiap hari kemana-mana dibawa. Mau buat apa? Ya ikhlasin aja. Kalau ditanya sakit apa enggak, ya pasti sakit banget. Bayangin aja jalan itu kayak di atas batu kerikil. Terus mau gimana lagi? Saya takut terhadap pengobatan steroid dan masih mencari-cari pengobatan-pengobatan yang aman. Salah satunya seperti pengobatan herbal. Nyoba beberapa produk, ya itu kayak buang-buang duit, nggak ada hasilnya sama sekali. Dan apalagi kalau misalnya beli produk MLM yang dibilangnya bisa bla 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 bla, ada kayak obat dewa, ada kayak obat dari surga langsung. Nyatanya nggak ada perubahan sama sekali. Ya udah, jalani aja. Hampir 3 tahun berdamai dengan penyakit autoimun, berjalan dengan seperti di atas batu kerikil, jari bengkak, kemudian sendi pada sakit-sakit ketika bangun tidur. Akhirnya pada pertengahan tahun 2018, my brother is back. Dia melakukan penelitian di Madrid, Spanyol, dan membawa obat yang dibilangnya bisa ngobatin dan meregulasi sistem imun. Meregulasi di sini maksudnya imun yang tadi nyerang kita justru balik menjadi melindungi kita. Dan saya mencoba pengobatan tersebut, yaitu dengan program Save Imun namanya. Dengan diawali dengan bismillah, saya mencoba program Save Imun ini. Dan sekarang bulan April tahun 2019, artinya sudah lebih dari 6 bulan saya melakukan pengobatan di sini. You know what? Nggak pernah lagi tuh namanya nyeri sendi, apalagi kaki bengkak, jari bengkak, itu nggak pernah terjadi lagi. Apa sih pengobatannya? Dan sekian pengalaman terburuk dari penyakit rheumatoid arthritis yang saya derita. Mungkin untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang program Save Imun yang saya jalani dan memberikan hasil yang sangat memuaskan bagi saya. Karena bukan cuma saya menggunakan program ini, tapi sudah ratusan orang yang berhasil terregulasi penyakit autoimunnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan like, kemudian hidupin loncengnya pada notifikasi kalian. Semoga nanti video selanjutnya saya akan membahas lebih banyak tentang penyakit autoimun. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.